Nah, kita lanjut materi kita tentang teologi timur dan barat ya, pengantar. Nah, selama ini memang kalian banyak belajar tentang teologi timur ya, tetapi percakapan yang ada misalnya di grup di karena kalian ikuti nggak di grup WA ya. Nah, itu saya sering share materi-materi. Nah, itu banyak juga menyinggung sisi tentang barat ya, dan timur juga. Jadi dua-duanya kita pelajari. Nah, hari ini eh, kemarin saya share tentang apa itu satu perayaan penting yaitu kelahiran Theotokos. Itu berarti Nyimah nih ya. Kelahiran Theotokos. Nah, kita mau belajarin. Ini salah satu teologi penting yang kita rayakan setiap tanggal 8 September. Nah, Theotokos itu Bunda Maria atau Bunda Allah yang melahirkan Kristus. Nah, tanggal 8 September itu kita memperingati kelahiran dia atau istilahnya hari ulang tahun dia. Tapi kenapa gereja khususnya di timur itu ya di barat juga ya di Katolik itu juga merayakan uh, Theotokos atau kelahiran Theotokos ini. Sama kayak kamu kan juga memperingati ulang tahun ya. Ulang tahun orang tuamu atau kamu sendiri, teman-temanmu. Nah, kita seringkali kita nggak tahu ya. Ya, kita tahunya ulang tahun Kristus 25 Desember, Natal kan. Tapi ibunya kita nggak tahu. Nah, ini yang miss ya. Banyak yang terhilang dari gereja-gereja sekarang. Nah, kamu di sini kan kamu belajar ya, khususnya tentang teologi timur, teologi barat. Nah, ternyata di teologi itu, di gereja itu merayakan. Nah, kamu tahu. Jadi dapat satu ilmu baru. Jadi kalau dapat ilmu baru itu namanya, ya kan? Ya, benar. Tapi bagaimana hal ini harus utuh dengan hati. Ini kita kemarin udah belajar hati, apa lagi? Jiwa, nus, ya kan? Lalu apa lagi? Logos ya, atau bukti, terus roh atau spirit. Nah, ini kalau kamu belajar seperti ini jarak hati, spiritual. Hati itu roh, spiritual, rohani. Nah, manusia itu punya spirit. Nah, ada hal-hal rohani. Kayak anjing, kucing, atau tumbuhan, itu nggak punya spirit. Jadi mereka nggak bisa diajari tentang seperti ini. Ya, hanya manusia yang punya spirit atau hati. Tapi head nggak cukup, kamu mesti tambah hands. Di sini apa? Ramping. Ya. Kamu belajar seperti kamu catat. Ramping nanti kalau diskusi, kalau saya kasih tugas, hands. Kok mata kuliah saya kenapa selalu ada tugas? Karena itu melatih hands. Ya. Terus mata kuliah saya kok ada bahan-bahannya. Hand. Tapi saya menuntut kalian itu serius. Jadi yang serius, jangan main-main. Itu namanya melatih tiga-tiganya harus ada. Gak bisa cuma bahannya bagus, ya. Tapi belajarnya nggak serius. Tugasnya nggak dikerjain. Menyatu nggak? Tugasnya harus menyatu. Di satu. Satu, pribadi, utuh. Ya, kalau visi misi itu tadi ya pemimpin, gitu. Ya. Nah, ini yang konsep Maximus itu harus utuh. Ya, leg, hati, tampil. Atau sebentar ini logos. Ya kan?
Artinya tropos. And sini tadi praksis. Ya, logos, tropos, praksis, si menyatu. Nah, nanti kita akan pelajari teologi dia lebih dalam lagi. Dan nanti sahabat yang meniru apa? Ya. Nah, kita mau pelajari itu, tapi sebelumnya saya ingin mempelajari tentang Theotokos, ya, atau Bunda Maria. Kita lihat kemarin situ saya sudah share di grup ya. Nah di grup itu saya nggak bisa, mungkin nggak semua dibahas di kelas ya. Jadi kalian bisa pelajari sendiri ya, dibaca. Nah ada kadang-kadang ada yang penting saya akan share di kelas. Ya pertama kita baca dulu ya, kelahirannya itu seperti apa. Kelahiran coba yang ini aja. Nah nanti kelahirannya ini peristiwanya dulu kamu tahu. Ini ada ikonnya. Ya. Nah ini ibunya melahirkan Bunda Maria yang kecil. Ya. Coba baca nih, siapin. Pada hari malam ini, tanggal 8 Desember, gereja merayakan kelahiran Sang Perawan Maria Kudus yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mengandung Sang Firman Allah. Ya, jadi Theotokosnya lahir pada tanggal berapa? 8 September. Nah, dia sudah ditetapkan oleh Allah untuk mengandung Sang Firman. Ya, terus? Iya, dia lahirnya di Nazaret. Ya, terus? Orang tuanya adalah yang berasal dari suku Raja dan Nabi Daud. Oke, orang tuanya, ayahnya bernama siapa? Yoakim. Ya, dari suku Yehuda ya, keturunan Daud. Terus? Dan Hana berasal dari suku Iman Harun. Iya, Hana berasal dari suku Iman Harun. Terus? Dari dia itu dari ibunya namanya Hana ya. Oke, terus? Demikian kuatkan bahwa Yesus Kristus yang akan lahir dari hatinya adalah sebagai raja dan imam agung. Iya, raja dari keturunan Yoakim, ibunya dari keturunan imam. Ya, terus? Sang itu tidak mempunyai anak sebab anak mandul. Nah, pasangan dia tua ini mandul, anak itu mandul. Terus? Telah mencapai usia tua. Yoakim dan Hana tidak kehilangan harapan akan rahmat Allah. Dalam kerendahan hati mereka berdoa kepada Allah dengan berlinang air mata untuk memberi mereka sukacita di hari tua mereka. Mereka memilih iman yang kuat bahwa bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin dan bahwa dia sanggup menyembuhkan kemandulan Hana bahkan pada usia tuanya sama seperti dia telah menyembuhkan kemandulan Sarah. Ya, Abraham. Jadi kita ingat lagi kayak Abraham dengan Sarah yang mandul ya. Terus? Yoakim dan Hana bersumpah mengkhususkan anak yang akan dikaruniakan Tuhan kepada mereka bagi pelayanan Allah di baitnya. Sebab tidak mempunyai anak, mereka dianggap terkena hukuman bagi dosa-dosanya yang menanggung celah dari kaum sebangsa mereka. Iya. Jadi kalau pada saat itu mandul itu dianggap hukuman dari Tuhan.
dosa ya, dan mereka menanggung malu ya. Oke, terus Pada salah satu hari Yerusalem, Daud bawa korbannya untuk dipersembahkan kepada Allah. Imam besar tidak bersedia menerimanya sebab menanggapnya tidak layak karena tidak mempunyai anak. Dalam dukanya yang dalam, Yoakim pergi ke gurun dan di sana ia berdoa dengan air mata kepada Allah agar mengaruniakannya seorang anak. Setelah mengetahui hal yang telah terjadi di bait Yerusalem, beratap dengan pahit, tanpa sekalipun mengeluh terhadap Allah. Namun dia berdoa dan memohon kepada rahmat Allah. iya. Jadi apa yang terjadi? Yoakim ini sampai ditolak persembahannya. Ya, tentu ini hal yang menyedihkan karena juga dia meratap dengan pahit, ya pasti sedih dan dia berdoa nih ya, meminta seorang anak. Terus Allah yang Maha Kuasa telah dilihat mendengar doa mereka. Menghulu malaikat Gabriel membawa kabar sukacita kepada Yakin dan Hana. Mereka memperoleh sukacita yang melampaui semua harapan dan impian mereka yang paling indah. Karena Allah mengaruniakan mereka bukan hanya seorang putri, tetapi seorang bunda Allah atau Theotokos. Dan dia menerani mereka tidak hanya dengan sukacita sementara atau duniawi, tetapi juga dengan sukacita abadi. Allah memberi mereka hanya seorang anak perempuan, dan dari putri mereka kemudian akan melahirkan bagi mereka seorang cucu laki-laki. Tetapi sungguh anak perempuan dan cucu yang luar biasa, dia penuh rahmat, berkati di antara perempuan, baik Roh Kudus, gerbang surgawi, altar Allah yang hidup, di jalan surgawi, tabut, kekudusan Allah dan terbakar. Tangga Yakub, pohon buah termanis, kemuliaan kaum laki-laki, pujian bagi para wanita, sumber keperawanan dan kemurnian yang membawa Kristus ke dunia bagi keselamatan seluruh umat manusia. Dia adalah putri yang diberikan oleh Allah kepada Yakin dan Hana. Iya, dia melahirkan seorang bunda Allah nanti, ya, yang akan melahirkan Kristus, maka dia mendapat sebutan ya seperti Maria penuh rahmat, diberkati di antara perempuan, baik Roh Kudus, gerbang surgawi, altar Allah yang hidup, meja roti surgawi, tabut kekudusan Allah, semak tak terbakar, sang tangga Yakub, pohon buah termanis, kemuliaan kaum laki-laki, pujian bagi para wanita, sumber keperawanan bahwa Kristus ke dunia. Nah ini kamu harus paham nanti artinya kalau dia tangga Yakub. Ya, apa artinya dia tabut kekudusan Allah atau semak tak terbakar? Atau dia adalah bait Roh Kudus, gerbang surgawi. Nah, ini semua ada pengertian teologisnya. Ya. Kenapa? Karena nanti alasannya adalah dia mengandung atau dia adalah seorang mengandung sang logos tadi. Oke. Terus sampai pada usia 3 tahun bawa ke bait suci di Yerusalem. Di masa mudanya dia balik lagi ke Nazaret dan tak lama kemudian mendengar kabar sukacita malaikat Gabriel tentang kelahiran anak Allah di seluruh dunia. Dari tubuh perawanannya yang terkudus. Iya. Nah ini coba baca nih. Rafario Dirama, yang telah membagikan sukacita kepada seluruh dunia sebab darimu telah bersinar Kristus Allah kita, sang matahari kebenaran yang telah meniadakan utuh, telah mengaruniakan berkatnya dan setelah memusnahkan maut telah mengaruniakan kita hidup. Iya. Terus kontakion Dirama, dalam kelahiranmu yang kudus yang teramat suci, Yoakim dan Hana dilepaskan dari celah kematian, dan Adam dan Hawa dari kebinasaan fana. Dan setelah dilepaskan dari dosa, umatmu merayakannya bersemi kepadamu, seorang perempuan manut melahirkan sang Theotokos, sang perawat hidup kita. Iya. Ini ada troparion dan kontakion itu maksudnya
kidungnya untuk merayakan kelahiran Theotokos ini. Oke, ini sejarahnya ya. Dia dilahirkan di Nazaret tanggal 8 September dari orang tua yang mandul, Hana ibunya mandul, ya. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doa mereka dan akhirnya Hana itu mengandung dan dia melahirkan seorang bayi perempuan bernama Maria. Lalu pada usia 3 tahun dia udah diserahkan ke bait suci seperti sumpah orang tuanya ya, menyerahkannya kepada pelayanan Tuhan. Jadi 3 tahun dia sudah tinggal di bait suci. Ya. Nah setelah itu di masa mudanya, setelah dia gadis, dia balik lagi ke Nazaret. Nah di Nazaret dia diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa dia mengandung dan akan melahirkan anak Allah. Nah, waktu itu dia belum bersuami. Dia masih seorang dara ya. Dara itu maksudnya perawan. Jadi bukan dara itu ya, tapi dara itu maksudnya gadis perawan. Nah, ini dia masih remaja, ya mungkin sekitar umur 16 tahun ya dia mendapat kabar itu. Oke, nah ini yang membuat dia istimewa. Dia disebut sebagai Maria yang penuh rahmat. Ya, nah sekarang kita mau belajar apa ininya ya. Ini sebetulnya ada banyak. Kemarin saya share ya. Ada dari Nicholas Kabasilas Encomium itu kayak pujian ya. Pujian tentang kelahiran Bunda Maria Theotokos. Ini kalian bisa baca sendiri. Lalu ada orasi atau ya orasi itu kayak teologinya ya sebetulnya. Bahkan ini ada ikon kelahirannya tuh seperti ini. Coba kita lihat dulu. Nah ini ada ikon kelahirannya. Dan ini ada maknanya ya, ada makna teologisnya. Ini seperti ini. Ada orang-orang yang membantu anak melahirkan. Nah ini ada bayi perempuannya. Lalu ini ada Yoakim di sini, ya. Dan ini foto Yoakim dan Hana. Ya. Oke, ini kita tidak baca ya supaya nggak kelamaan. Saya mau kalian pelajari adalah ini ya. Bagaimana kita ini aja. Kita melihat teologinya, teologi kelahiran Theotokos dari paradoks kosmis ke sinergi kehendak dan oke. Coba baca Yusuf. Kisah berikut adalah teologis dari kelahiran Theotokos dengan lebih dalam makna-makna yang terkandung dalam teks-teks liturgi serta memperkuat kaitannya dengan kerangka teologi Patristik. Khususnya tanpa Maximus sang pengaku iman. Iya, nah kita mau lihat sekarang. Tadi kita udah tahu ceritanya ya, kelahirannya dari orang tua yang mandul dan diserahkan ke bait suci ya, dia sudah ditetapkan Allah. Nah kemarin itu ada satu pertanyaan yang bagus dari kalian. Kalau dia sudah ditetapkan, berarti apakah Maria itu sudah ada sebelum dunia ini ada? Nah ini pertanyaan bagus, nanti kalian bisa baca ya. Apakah Maria itu udah pasti? Seandainya kalau Maria menolak gimana waktu itu? Nah ini satu pertanyaan yang ya, ya penting. Nah kita sebelum ke situ kita lihat ini dulu. Nah ini ada namanya teks-teks liturgi ya. Jadi kita memahami apa sih makna teologinya kelahiran Theotokos ini, tapi dari sudut pandang teks-teks liturgi. Nah, teks-teks liturginya itu ya memang bahasa Inggris di sini.
eh, ada beberapa ya. Nah ini ya, ini ada matins seperti ini ya. Istilah matins itu ini doa pagi, doa subuh. Seperti kita di sini ada setelah bangun tidur biasanya kita berdoa ya. Nah, itu matins di gereja tanggal 8 September pagi, the service of matins memperingati the nativity ya, kelahiran of Most Holy Lady Theotokos ya. Itu ya Bunda Theotokos yang terkudus. Oke. Nah, ini ada teologinya tuh, ada ibadahnya ya. Ada ibadahnya seperti ini, tinggal baca. Kemudian ada liturginya, teks ibadahnya, dan satu lagi Vesper ya. Vesper itu ibadah sore. Setiap jam 6 ya. Ada Vesper 6 sore. Tapi diperingati kok tanggal 7 di sini. Karena setiap sore jam 6 itu sudah berganti hari sebetulnya. Ya, jadi kalau Vesper itu sore, berarti ya sorenya di tanggal 7 karena dianggap sudah tanggal 8. Nah, jadi ada Vesper, ya ibadah sore, ada matins, ibadah pagi. Liturgi itu ibadah intinya ya, ibadah utamanya. Nah, tiga ini saya pakai untuk menjelaskan apa sih teologi kelahiran Theotokos ini ya, dan juga nanti kita pakai juga pandangan dari Saint Maximus ya. Oke, coba baca Yusuf. Perayaan kelahiran dan tradisi Ortodoks melampaui sekedar devosi Maria. Ya, jadi ini enggak sekedar merenungkan tentang Maria ya, tapi sebuah iya, baca lagi Yusuf. Dia adalah dan efek untuk pesta atau perayaan ini Vesper dan liturgi ilahi berfungsi sebagai sebuah katekese mistagogis katekese mistagogis ya. yang lebih beriman masuk ke dalam misteri ekonomi ilahi atau ekonomi ya. Ya, misteri ekonomi ilahi itu berarti bukan Allah tuh lagi ekonomi gitu ya. Ekonomi bukan ekonomi itu, tapi ini misteri gimana caranya Allah itu mengatur keselamatan kita. Nah, itu namanya ekonomi ilahi. Ya, bagaimana nanti dia mengatur, memanage ya, menyelamatkan manusia itu bagaimana. Nah, itu namanya ekonomi ilahi. Nah, salah satunya adalah nanti dia akan melalui kelahiran Theotokos ini. Itu bagian dari ekonomi ilahi. Ya. Terus kelahiran Maria bukanlah sebuah prolog yang terpisah, melainkan bab pembuka yang esensial dari drama inkarnasi. iya, jadi kelahiran Maria itu bagian awal dari inkarnasi. Inkarnasi tahu ya, kelahiran Kristus, ya kan? Nah, tapi sebelum Kristus lahir ya ibunya harus lahir dulu kan. Nah, maka kelahiran Maria itu sebagai bab pembuka ya yang penting dari drama inkarnasi ini. Terus dengan menggunakan lensa teologis tanpa optimis tanpa pengakuan, kita dapat melihat bagaimana peristiwa ini bukan hanya membandingkan sejarah, tetapi juga manifestasi dari prinsip-prinsip ontologis yang mendasari seluruh realitas ciptaan dan keselamatan. Iya. Jadi kalau kita lihat dari kacamata Maximus, ya peristiwa kelahiran Theotokos ini bukan hanya membalikan sejarah ya, tapi ada banyak prinsip-prinsip penting nih ya, atau teologis ya, tentang ciptaan dan keselamatan kita. Nah, apa itu? Ya, pertama tentang ciptaan atau dimensi kosmologis. Iya, kelahiran itu satu rekap. Nah, namanya rekapitulasi.
tapi juga pembaruan ciptaan. Coba baca lagi, Yusuf. Pembaruan kosmis. Teks ibarat tidak hanya berbicara tentang cita bagi bumi, tapi juga tentang partisipasi aktif dari bumi itu sendiri. Iya. Jadi pertama, perayaan ini satu sukacita. Ya, kelahiran itu pasti sukacita. Ya, sama seperti kalau ada anggota kita atau ibu kita melahirkan, kita nunggu, pasti dengan sukacita. Ya. Tapi bukan hanya itu, perayaan ini juga pembaruan kosmis. Kosmis itu maksudnya alam semesta ya. Jadi alam semesta itu diperbarui. Nah, maksudnya gimana? Nah, di dalam teks ibadah misalnya ada pujian di dalam Katisma 3, ya, ini buku teks Martins tadi. Baca lagi, Yusuf. Bergembiralah. Bergembiralah, hai kita dan engkau bersukacitalah. Ini bukan sekedar bahasa puitis dalam pemikiran patristik, ciptaan material atau bumi dan ciptaan spiritual atau surga. Terakhir akibat kejatuhan, kelahiran Maria adalah momen di mana jembatan antara keduanya mulai dibangun kembali. Iya. Ia yang adalah surga milik Allah sendiri, yang lahir di bumi. Lahir di bumi secara yang menyatukan realitas ini dalam dirinya. Nah, ngerti nggak maksudnya ini? Kan ada satu pujian yang mengatakan, bergembira hai surga, dan engkau juga hai bumi, bersukacitalah. Ya kan? Nah, ini ada satu pujian mengatakan begitu. Kayak tadi kalau kita baca tadi yang dibaca selfie itu kan sama ya. Bergembiralah hai surga, dan engkau juga hai bumi, bersukacitalah. Nah, maksudnya apa ini? Ini bukan sekedar bahasa pujian ya, puitis ya. Tapi ciptaan material di bumi dengan ciptaan spiritual surga maksudnya kan terasing ya, terpisah kan karena dosa. Jadi dosa itu selalu buat kita terpisah. Terpisah antara hati dan tangan itu dosa. Terpisah antara kita dengan Allah itu dosa. Bahkan terpisah antara bumi dan surga itu terpisah. Itu karena kejatuhan atau dosa. Ya, pokoknya terpisah itu ya. Itu akibat dosa. Nah, kelahiran Maria ini momen di mana terjadinya jembatan. Jadi kalau terpisah ada jembatannya. Paham ya? Jembatan tahu kan? Nah, jembatan antara bumi dan surga itu dibangun lagi. Ya, kok bisa sih dia menjembatani bumi dan surga? Karena nanti dia akan melahirkan logos yang dari surga itu turun ke bumi. Nah, itu kayak jembatan menghubungkan Allah dengan manusia. Nah, nanti dia akan apa? Mengandung atau melahirkan Kristus. Sehingga dia menjembatani antara Allah dan manusia. Paham? Paham. Nanti ini. Sungguh. Atau ada yang bingung nggak? Kalau bingung nggak apa-apa. Saya kurang paham. Nanti jelasin lagi. Nggak usah takut. Oke, ya. Kalau ada yang bingung, bertanya. Nggak usah malu. Iya, kalian belajar bertanya. Kalau nggak nanti malu-maluin. Oke. Nah, dia menjadi jembatan antara keduanya, maksudnya antara bumi dan surga. Kok bisa? Maksudnya gimana itu? Kok bisa jadi jembatan, guys? Kenapa kok kita bersuka cita? Karena dia jadi jembatan. Jembatan antara apa? Allah dan manusia.
Yang dulunya terpisah, sekarang menyatu. Paham nggak? Sama kayak kamu mau menyeberang ke sana. Kalau nggak ada jembatan, kamu nggak bisa nyebrang kan? Artinya kamu dengan sana terpisah. Tapi karena ada jembatan, kamu bisa lewat. Akhirnya kamu sampai nyampe di sana, nyatu di sana, nggak terpisah lagi. Paham? Nah, ini antara bumi dan surga atau Allah dan manusia itu terpisah. Tapi dengan kelahiran Theotokos ini, maka dia menjadi jembatan. Ya, surga milik Allah sendiri lahir di bumi. Artinya apa? Nanti dia akan melahirkan Kristus. Jadi Maria itu kayak jembatannya. Maka kelahirannya kita senang, jadi sukacita. Sama kayak di daerahmu nih, ada sungai. Tapi untuk nyebrang sungai itu nggak ada jembatan. Kamu mesti ya berenang lah atau nyewa kapal lah, ya kan? Mahal kan? Tapi begitu kepala desa mengumumkan, besok kita akan bangun jembatan. Kalian tidak perlu lagi berenang atau iya pakai perahu gitu. Senang nggak kalian dengarnya? Itu kira-kira gitu. Karena Theotokos ini lahir, jembatannya mulai dibangun. Kenapa kok kita senang? Iya, karena dia jadi jembatannya kan. Sama kayak tadi ilustrasinya di desamu, ada sungai tapi nggak ada jembatan. Begitu diumumkan, oh jembatan akan dibangun, kamu bersuka cita. Kenapa? Iya, karena kita bisa nyebrang dengan mudah kan. Iya, gitu. Kamu bisa nyampe di ujung itu dengan mudah. Nah, kita nanti menyatu dengan Allah itu jadi mudah karena ada Maria ini. Paham? Masa sih paham? Ya, oke. Oke, yang kedua ini. Coba baca Hermawan gantian. Oh surga Surga di bumi. kalian bacanya kok salah-salah sih? Oh surga dan bumi Ciptalah dengan kesatuan seluruh diciptakan kembali dan diilahi. diilahikan. Saya diciptakan kembali Dan diilahikan. diilahikan David adalah kunci kelahiran Maria bukanlah kebaikan melainkan penciptaan ulang. Ia adalah prototipe dari kemanusiaan yang dipulihkan kemanusiaan yang kembali pada tujuan aslinya untuk menjadi waspada bagi yang ini adalah awal dari rekapitulasi pergulangan dan penyempurnaan seluruh ciptaan dalam Kristus, sebuah konsep dan dipopulerkan oleh Saint Irenaeus dan menjadi sentral dalam teologi ortodoks. Iya. Nah, yang kedua tadi dikatakan pembaruan kosmis atau pembaruan alam semesta. Nah, maksudnya gimana itu? Maka ada nyanyian gini. Oh surga dan bumi bersukacita dalam kesatuan. Seluruh ciptaan diciptakan kembali dan diilahikan. Nah, kelahiran Theotokos itu ini bukan cuma kelahiran seorang manusia yang bernama Maria. Ya, tadi yang pertama ini jembatan udah mulai dibangun. Yang kedua, ciptaan diciptakan kembali dan diilahikan. Nah, di sini dijelaskan kelahiran Maria bukan kebaikan, tapi ciptaan ulang. Maksudnya apa? Nih dia. Dialah prototipe, dialah tipe yang awal. Contoh yang awal.
dari kemanusiaan yang dipulihkan. Kemanusiaan yang kembali pada tujuan aslinya, menjadi wadah bagi yang ilahi. Nah, ini dia. Itu penciptaan ulang. Artinya, setelah manusia jatuh dalam dosa, kodratnya atau manusia itu rusak. Ya, rusak. Kita rusak. Karena jatuh dalam dosa. Nah, waktu Maria lahir, ini dia menjadi contoh dari kemanusiaan yang dipulihkan. Kemanusiaan yang kembali pada tujuan aslinya. Sebab apa? Dia menjadi wadah bagi yang ilahi. Nah, ini Maria nanti akan melahirkan Kristus. Nah, Kristus itu adalah yang menciptakan ulang kemanusiaan kita. Nah, karena dia akan melahirkan Kristus yang akan menciptakan ulang kemanusiaan kita, maka Maria ini jadi prototipenya. Prototipe dari kemanusiaan yang dipulihkan. Ya. Kalau di sini ada manusianya rusak dengan Hawa. Ya, nah ini diperbaiki oleh siapa? Maria. Maria memulihkan. Karena Maria itu ini rusak jadi pulih. Kayak kamu sakit, satu sakit, terus kamu sembuh di sini. Sehat. Ya. Nah, rusak sakit ini karena apa? Tidak taat. Oke. Ini lebih dalam lagi, terpecah. Nah, di dalam Maria nanti tiga ini menyatu. Nah, ini yang dimaksud dengan kemanusiaan kita dipulihkan. Ya, atau istilahnya itu direkap ulang. Jadi Maria itu kayak akhirnya jadi kayak Hawa yang lagi di sini. Kayak Hawa. Adam itu nanti Kristus. Maria itu kayak diputar ulang sebelum Hawa di sini. Nah, itu namanya rekapitulasi. Ya, kayak jadi pengulangan dan penyempurnaan. Jadi Maria itu bisa dikatakan Hawa yang kedua. Kristus, Adam, kedua. Adam yang pertama kan udah rusak nih, ya kan? Sama Hawa, udah sakit. Nah, lalu kan kalau sakit, ya rusak gitu, kayak orang sekarat gitu. Tapi kalau orang sekarat masih bisa meresponi nggak? Bisa. Kalau masih bisa terima obat nggak? Bisa. Kamu sakit nih, koma di rumah sakit. Udah mati? Biar mati. Masih bisa terima obat nggak? Dan Hawa itu udah sekarang sakit, sakitnya parah. Nah, ya, kamu sakit nanti. Tapi dokter datang, nah dokternya siapa yang datang? Kristus. Lewat Maria ini, dia kasih obat. Nah, obatnya itulah yang dia sebut sebagai bangkitan.
Obatnya itulah yang kita sebut sebagai ekaristi, perjamuan kudus itu. Suntiklah ke kita yang. Tapi kalau sudah mati, bisa terima obat? Mati obatnya semahal apapun, semujarab apapun, udah percuma. Kalau udah jadi mayat, ya kan? Tapi kalau masih sakit, masih bisa terima obat. Dan itu pelan-pelan disembuhkan. Nah, keselamatan itu seperti itu. Keselamatan itu kayak kamu sakit parah, hatinya terpisah semua, kemana-mana, parah gitu. Jantungmu udah nggak respon, ya udah mulai pasnya udah tinggal 1 2 ya 1 2 1 2 gitu. Nah, sakit. Inilah kondisi kita manusia. Lalu ada Maria yang datang, ya yang akan melahirkan Adam yang kedua. Nah, berarti Maria itu jadi contoh awal nih, awal yang sempurna. Gitu. Ada manusia yang nggak sakit. Siapa? Si Maria. Semua manusia sakit. Tapi ada Maria yang nggak sakit. Tapi dia susternya, bukan dokternya. Paham? Dialah nanti yang akan membawa si dokter. Dokternya siapa? Nah, si obat. Minum. Nah, bahkan kita semua bisa itu dapat obat butuh dokter. Tapi dokternya nggak akan bisa datang. Tidak ada suster. Itu maksudnya Maria dan Kristus itu adalah seperti Adam dan Hawa yang baik. Ada seorang. Ya, jadi kalau kita jadi sakit, nggak ada yang sehat, ada yang bisa nolongin kita. Tidak. Semua manusia itu udah sakit. Ya, nggak ada yang bisa nolongin kita. Misalnya nih, STT ini semua sakit. Ada yang bisa nolongin? Boro ya, kamu nolongin dia sama-sama sakit. Jadi saya nggak bisa nolongin kamu. Ya. Maka gimana caranya supaya kita sembuh? Hah? Kan ini semua sakit nih. Ya. Gimana caranya supaya kita sembuh? Harus ada dokter. Iya, harus ada orang yang sehat kan yang datang. Harus ada si dokter yang datang nih. Oh, ini semuanya sakit tipes COVID. Ya, merasa COVID. Nggak belajar waktu COVID tidak mau. Ada bodoh-bodoh sana. Kan? Oke, baca aja pangkor-pangkor. Nah, pakai semua ini kalian. Berarti untuk obatnya adalah saya juga pakai. Saya juga pernah COVID. Berarti harus ada dokter dari luar yang datang. Nah, dokternya nggak bisa lalu kalau nggak ada nyamuknya. Tiba-tiba dokternya udah lagi enggak. Nah, dokternya itulah Kristus. Tapi harus ada ibunya dokter itu. Siapa? Maria. Marianya sakit nggak? Kalau dia juga pingsan atau koma, ya gimana dia bisa melahirkan? Kan gitu. Iya. Misalnya dia juga kena COVID. Hah? Gimana itu? Nggak bisa kan? Atau dia juga koma. Mana dia bisa? Maka harus ada Maria, dia yang pulih. Nanti dia melakukan Jadi kalau kita semua sekarat, harus ada satu manusia atau dokter yang sehat datang kasih kita obat. Nah, itu dilakukan oleh Maria dan Kristus.
kasih kamu obat. Jadi kalau kamu sekarang ngerti nih, oh ini hari lahirnya, kamu pasti cita. Karena apa? Karena dengan adanya Maria, ada Kristus, dan itulah dokter yang menyembuhkan saya. Paham? Ya, jadi untuk mereka supaya bisa menyembuhkan kita, mereka harus jadi manusia yang sehat. Nah, kalau sakit ya sama kita. Sakit nggak bisa menyembuhkan yang sakit. Harus yang sehat bisa menyembuhkan yang sakit. Oke, itu ya yang disebut sebagai ya ini ada satu penciptaan ulang. Ada kemanusiaan yang disembuhkan. Itulah manusia yang sehat itu Maria. Nah, kalau dia sakit, ya nggak bisa melahirkan dokter yang sehat. Itu, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Nah, tadi kan kita cerita tentang dia lahir dari seorang ibu yang mandul, betul? Ibunya namanya siapa? Ana. Sebelumnya kamu tahu nggak? Mungkin ada yang Katolik tahu harusnya, ya kan? Ya. Nama ibunya adalah Clara nggak tahu dia. Dia tahunya nada C, nada D. Oke, anak. Anak itu apa? Mandul. Nah, itu maksudnya apa kalau mandul? Kita belajar ya. Iya. Siapa? Siska. Hmm? Enggak, 3. Aduh. Keperawanan. Turki secara sengaja menyelidiki serangkaian paradoks yang menentang logika duniawi bahwa tindakan Allah melampaui hukum alam. Iya. Berarti apa lihat tuh. Mandul harusnya nggak bisa melahirkan. Tetapi Hana melahirkan. Ini menunjukkan apa? Iya, mujizat. Allah, tindakan Allah melampaui hukum alam. Nah, melampaui hukum alam itulah yang kita katakan mujizat. Ya kan? Misalnya dokter udah bilang, oh kamu nggak mungkin hamil. Tak taunya hamil. Itu mujizat ya, melampaui hukum alam. Oke, sekarang kemandulan dan kesuburan. Dari Ana atau Hana ya, bahasa Inggrisnya Ana. Ana yang mandul adalah tema yang berulang. Penelitian mandul melahirkan Theotokos Di Matins ya, halaman 4. Matins. Oke lah. Matins. Halaman 4. Ini bukan hanya pengulangan narasi yang lama bagi Sarah atau Hana. Secara teologis ini melambangkan bahwa keselamatan tidak datang dari kondisi alami manusia yang telah jatuh. Manusiaan dalam keadaan yang semaju secara spiritual tidak dapat melahirkan kematian dari dirinya sendiri. Kelahiran Maria dalam adalah murni tindakan kasih karunia sebuah intervensi ilahi yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iya. Artinya apa ini? Tahu nggak? Mandul itu melambangkan apa secara teologis? Iya, mandul itu kan berarti kan nggak bisa melahirkan. Nah, ya, itu bukan yang saya tanya. Secara teologis maksudnya apa? Iya, artinya keselamatan kita tidak berasal dari potensi alamiah manusia yang telah jatuh. Jadi nggak bisa manusia menyelamatkan manusia karena sesama semua sudah jatuh. Nah, harus ada mujizat nih.
Harus ada kayak orang yang sehat. Tiba-tiba ada orang yang sehat yang datang. Kayak zaman dulu ya, berapa tahun lalu, COVID nih semua. Semua kena COVID nih. Saya kena COVID, kamu kena COVID. Bagaimana? Nah, tiba-tiba ada Maria yang datang yang sehat. Ada Kristus yang datang. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu. Ya. Jadi keselamatan tidak berasal dari potensi alamiah manusia yang jatuh. Maksudnya, kita dalam keadaan mandul secara spiritual. Kemanusiaan dalam keadaan yang mandul secara spiritual tidak bisa melahirkan keselamatan bagi dirinya kan? Kayak kamu mandul, maksudnya kamu sakit, kamu sakit, kamu sakit. Kamu nggak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, apalagi orang lain. Karena kita semua mandul nih. Kamu nggak bisa melahirkan keselamatanmu sendiri. Nah, tetapi ada intervensi ilahi. Ada campur tangan Tuhan nih. Ada mujizat ini. Tiba-tiba ada kelahiran Maria. Tiba-tiba ada suster nih datang. Ada orang sehat yang datang nih. Nah, itulah intervensi ilahi yang membuat tidak mungkin jadi mungkin. Yang mandul bisa lahir. Paham nih maksudnya? Mandul kan nggak mungkin lahir ya. Tapi bisa lahir. Nah, itulah mujizat campur tangan Tuhan yang membuat tidak mungkin jadi mungkin. Itu ada Maria yang datang. Oke? Nah, itu maksudnya ya. Sehingga kalau ditanya mandul itu artinya apa? Keselamatan yang tidak itu ya itu tidak mungkin. Nah, begitu ada Maria jadi mungkin. Seperti mandul tadi yang nggak mungkin melahirkan jadi melahirkan. Kenapa? Karena ada mujizat Allah, intervensi ilahi. Oke, sekarang tentang, nah dia lahir melahirkan Kristus dalam keadaan yang perawan. Ya. Dan dia menjadi ibu. Padahal dia perawan, tapi sudah jadi ibu. Nah ini paradoks ya. Coba baca, Tirsa. Ini mencapai dalam kirimannya Firmos pada objek signifikan ilahi menyatakan yang perlawanan adalah keadaan asing bagi para ibu. Dan melahirkan anak adalah hal yang asing bagi mereka yang beragama. Tetapi dalam dirimu, ya ketokos keduanya telah tercapai. Iya, ini paradoks. Misalnya kalau ada yang perawan, ya nggak mungkin disebut ibu kan? Kayak kamu masih perawan nggak ini? Saya panggil Margareta ibu. Padahal kan kamu belum nikah, belum punya anak kan? Ini ngeri ya? Nah, tetapi Maria lain. Maria masih perawan, dia melahirkan Kristus dalam keadaan perawan, maka baik dia perawan dan dia ibu menjadi satu. Paham nggak? Ya. Nah, maka di sini dikatakan keperawan itu keadaan yang asing bagi para ibu. Karena perawan ya dia belum punya anak, nggak disebut ibu. Ya. Melahirkan anak adalah hal yang asing bagi mereka yang perawan ya, karena masih perawan, masih gadis, jadi dia belum melahirkan anak, kan disebut perawan. Nah, tetapi Theotokos dia disebut perawan, tapi dia disebut ibu juga, bunda atau ibu. Iya, tapi dia juga disebut pra. Nah, inilah misteri dari Theotokos. Ya, terus Suci ilahi halaman 1 adalah inti dari misteri Theotokos yang secara bersamaan menggenapi dua panggilan yang tampaknya eksklusif. Ini menandakan sebuah tatanan eksistensi yang baru di mana batasan-batasan dunia yang jatuh. Misalnya, bahwa kehidupan sebagai keterangan fisik dilampaui oleh realitas kerajaan Allah. iya.
Nah, ini maksudnya baik perawan dan ibu menyatu dalam diri Theotokos, itu maksudnya apa? Inilah satu eksistensi di mana batasan-batasan dunia yang jatuh dilampaui oleh realitas kerajaan Allah. Ya. Batasan-batasan dunia yang jatuh, misalnya keibuan mengakhiri keperawanan fisik, dilampaui oleh realitas kerajaan Allah. Jadi baik keperawanan keibuan itu dilampaui oleh realitas kerajaan Allah. Jadi sekat-sekatnya itu dihilangkan. Sekat-sekat atau batasan tadi itu dihilangkan. Maria perawan, ya ibu. Itu sekatnya hilang. Maka keselamatan itu ya tidak lagi memandang sekat. Kamu perawan, kamu ibu, semuanya diselamatkan. Ya, kamu pelacur, kamu orang jahat sekalipun diselamatkan. Kamu laki-laki, kamu perempuan diselamatkan. Kamu dari suku ini, suku itu juga diselamatkan. Jadi nggak memandang kamu laki-laki, kamu perempuan. Nah, semuanya diselamatkan. Tidak ada lagi batasan dari dunia yang jatuh. Ya, jadi keselamatan atau Injil itu nggak memandang kamu suku apa, atau kamu perempuan, atau kamu kaya, atau kamu miskin, atau kamu profesi cuma orang miskin misalnya, bukan orang mampu. Nah, itu nggak ada lagi batasan seperti itu. Seperti Maria, dia ada perawan, tapi dia juga ibu. Itu jadi satu, nggak dibatasi lagi. Ngerti? Ya, nah itu. Jadi kita udah berapa poin nih? Lihat tuh, ada 1, 2, 3, 4. Ya kan? Nah, sekarang poin yang ketiga. Coba baca ini. Siapa? Vera, ya. Kehendak. Mas tentang kebebasan dan kasih karunia. Iya. Mas tentang kehidupan mengajarkan bahwa keselamatan adalah penyaduan dua kehendak Tuhan dan manusia dalam pribadi Kristus tanpa pencampuran atau perubahan. Proses ini dimulai dalam diri Theotokos. Iya. Jadi keselamatan itu ya kita menyatu antara Allah dan manusia itu jadi satu. Tidak lagi terpisah. Sama kayak hati, heart, head, hands, satu. Itu selamat. Terpisah, tidak selamat. Nah, gampang kan? Selamat, bersatu. Terpisah, dosa. Sama keselamatan kita itu menyatu antara Allah dan manusia. Atau dua kehendak. Penyatuan dua kehendak. Kehendak Allah, kehendak manusia. Itu harus selaras. Kehendakmu dengan kehendak Allah harus satu. Kalau bertentangan gimana? Dosa. Nah, Allah ngomong A, kamu maunya B. Itu bisa bersatu. Kamu melawan kehendak Allah, itu namanya dosa. Dosa itu berarti tidak selamat. Tapi harus selaras. Kehendak kita manusia dengan kehendak Allah ketemu. Ya kan? Itu. Nah, ketemu berarti bersatu. Inilah keselamatan. Nah, bagaimana menemukan kehendak Allah dan kehendak manusia itu bersatu? Nah, ini harus ada yang kasih contoh. Kalau kita kan tadi saya udah bilang, kita itu udah kayak di ICU atau di IGD, udah. Tuhan tuh kamu lihat dia kekar-kekar gitu, tapi sebetulnya udah aneh. Ya. Yusuf tuh kamu lihat tuh ganteng nggak? Ya, kuat, kekar, sebetulnya nggak napas. Ya, sama kamu cewek-cewek juga gitu. Jadi mau kamu kaya, mau miskin itu semua sama, tinggal nafas. Kita nggak bisa menyatukan kehendak kita dengan Allah, nggak bisa.
Nah, harus tadi ada dokter yang sehat datang, yang kasih tahu, yang mengkasih kita obat. Nah, dokter itulah Kristus, dia tahu gimana obat kita, obat keselamatan. Kalau ada dokter datang, tapi si kamu iPhone. Nah, malah game sekaligus. Kristus datang, dia kasih kamu obat, bukan kasih kamu iPhone. Kenapa? Karena dia apa? Dialah dokter atau pribadi Kristus, mana tentang Allah dan manusianya apa? Menyatu. Jadi dia dokter yang benar. Kamu mau diperiksa dokter yang bukan dokter palsu? Ya, iya. Kamu sakit kepala, dia kasih obat mencret. Cuma kasih kamu Baygon. Nah, itu bukan dokter yang kita mau. Oke, nah Kristus itu adalah dokter yang sempurna karena dia menyatukan dua kehendak Allah dan manusia. Tadi saya katakan kejatuhan ini kan rusak sedikit ini kan ini manusia itu bukan terpisah. Ya, bertentangan sama sosial. Selaras semua yang gambarnya itu seperti ini. Ya, jadi kehendaknya tanpa campur ya, tetap terpisah. Wow. Tanpa campur. Oke. Atau perubahan. Tapi tidak terpisah. Bersatu. Tapi bersatu itu bukan berarti Allah dengan manusianya bersatu jadi gini. Nah, ini salah. Ya. Allah dan manusianya campur. Apa coba? Itu dengan air dicampur gitu. Bukan begitu. Satu bukan berarti bercampur. Nanti kita harus paham. Oke, kita baca lagi. Siapa yang melalui kasih karunia. Kelahiran Maria adalah tindakan kasih karunia ilahi yang menciptakan kodrat manusia yang murni. Ia adalah bejana yang dipilih. Namun ini tidak menyediakan kebebasannya. Saint Maximus berargumen bahwa kasih karunia tidak memaksa tetapi menyempurnakan kebebasan. Maria dilahirkan dalam kondisi di mana kehendaknya tidak dibebani oleh economic will. Iya. Yang bimbang dan cenderung pada dosa, yang menjangkiti umat manusia lainnya. Ia memiliki kebebasan sejati seperti Hawa sebelum kejatuhan untuk secara sukarela memilih yang baik. Iya, maksudnya gini Kak. Untuk selamat kan tadi ya, kehendak Allah dengan kehendak manusia, saya singkatnya paten ya, itu harus bukan berhadapan gini, tapi selaras. Nah, itu baru bisa menyatu. Masalahnya sekarang kehendak kita yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Atas. Ya kan? Versus ya. Bertentang. Itulah sebabnya kamu ya kan? Nah, harus ada manusia yang baru datang di mana kehendaknya selaras. Ya. Nah, di sini Maria lahir, dia mempersiapkan apa?
mempersiapkan satu kodrat manusia yang murni. Siapa? Mempersiapkan siapa? Kristus. Kristus yang punya kehendak Allah dan kehendak manusianya selaras. Oke. Nah, ini dia menyiapkan atau mempersiapkan kodrat manusia yang murni. Maka dia disebut bejana. Tahu bejana? 4. Ya. Bejana yang dipilih, the chosen vessel, tapi ini tidak membuang atau menghapus kebebasannya. Nah, pelan-pelan ini agak sulit. Saint Maximus mengatakan, kasih karunia tidak memaksa, tapi menyempurnakan kebebasan. Maria dilahirkan dalam kondisi di mana kehendaknya tidak terbebani oleh gnomic will yang menjangkiti umat manusia. Nah, gnomic will itu seringkali inilah kehendak Allah dan kehendak manusia beda. Gnomic will itu kehendak yang imbang dan cenderung kepada dosa. Kan tadi saya bilang manusia inginnya A, sedangkan Allah inginnya B. Nah, ini namanya gnomic will. Nah, Maria dilahirkan dalam kondisi di mana kehendaknya tidak terbebani oleh gnomic will. Artinya dia punya kebebasan sejati. Ya. Dia memiliki kebebasan sejati seperti Hawa sebelum kejatuhan untuk secara sukarela memilih yang baik. Oke. Jadi Maria dia jadi bejana yang dipersiapkan yang tidak terbebani oleh gnomic will. Oke. Nah, itu satu. Tapi Maria bukan kayak robot. Dia tetap punya kebebasan. Ya. Dia tetap punya kebebasan. Ini Allah bukan melahirkan Maria itu seperti robot, udah pasti memilih yang baik. Enggak. Dia bisa memilih yang tidak baik. Tetapi dia tidak terbebani untuk memilih yang tidak baik. Dia memiliki sukarela memilih yang baik. Itu Maria. Ya. Terus? Akan bebas. Ekstrak liturgi, meskipun merayakan perannya yang telah ditakdirkan, tidak pernah menggambarkannya sebagai pion pasif. Dia adalah bait suci yang berjiwa, bukan bangunan mati. Jiwanya aktif. Kelahirannya adalah awal dari sebuah kehidupan yang puncaknya adalah respons bebasnya kepada malaikat Gabriel. Perayaan kelahirannya adalah perayaan atas kemungkinan adanya respon manusia yang sempurna terhadap panggilan Allah. Ia adalah bukti bahwa kodrat manusia ketika disembuhkan oleh kasih karunia mampu bekerja sama secara penuh dengan Allah. Ini adalah inti dari sekali. Iya, nah teks-teks liturgi meskipun merayakan perannya yang telah ditakdirkan ya, tidak pernah menggambarkannya sebagai pion pasif atau tadi saya bilang sebagai robot. Dia tetap bait yang berjiwa, dia bukan bangunan mati, jiwanya aktif, kelahirannya adalah awal dari satu kehidupan, dan nanti puncaknya adalah respon bebasnya kepada malaikat Gabriel. Ya, kan nanti ada iya, jadilah menurut perkataan hambamu ini. Nah, itu adalah respon aktif dia. Dia mau menerima kehamilan itu meskipun dia belum nikah. Maria ada kesempatan nggak untuk menolak? Ada. Karena dia bukan robot kan. Dia bisa aja menolak
malaikat Gabriel itu, dia nggak mau. Ah, saya nggak mau lah hamil karena saya belum menikah. Dia tolak. Bisa. Tapi Maria sukarela memilih yang baik. Dia tidak terbebani oleh genomic will tadi. Karena hidupnya yang sebetulnya sudah pulih, sudah sembuh. Ya. Perayaan kelahiran ada perayaan atas kemungkinan adanya respon manusia yang sempurna. Jadi kalau kita melayarkan kelahiran Maria, ada ini manusia sempurna, respon manusia yang sempurna tak panggilan Allah. Jadi ini memberikan satu kita gambaran kita nanti yang sudah dipulihkan, kita juga bisa seperti Maria, enggak bisa dibawa, bisa pindahin di bawah, enggak melulu bertentangan. Tapi kehendak kita dengan kehendak Allah bisa sama, bisa selah. Allah maunya kita ke kiri, ya kita juga ke kiri. Allah maunya kita lurus, kita juga lurus. Ini bisa selamat. Contoh Maria. Ya. Nah, jadi proses kelahirannya atau perayaan kelahiran adalah perayaan atas kemungkinan adanya respon manusia yang sempurna terhadap panggilan Allah. Ini adalah bukti bahwa kodrat manusia jika nanti disembuhkan oleh kasih karunia bisa kerjasama. Nah, maka ini namanya sinergi. Kerjasama. Kamu ada anugerah Allah kasih ke kamu, tapi kamu ambil, kamu terima. Seperti Maria, dan malaikat Gabriel ya mengumumkan dia akan hamil, itu kehendak Allah kan. Nah, tapi dia kan juga manusia, dia juga punya kehendak manusia. Nah, dia terima. Nah, itu namanya sinergi. Sinergi itu berarti kehendakmu dengan kehendak Allah itu klop, kerjasama. Kayak kamu kerjasama misalnya, sama. Kalau nggak kerjasama berarti apa? Saling. Jadi kalau kerjasama, sama-sama, misalnya gitu. Itu namanya sinergi. Jadi sinergi itu kehendakmu manusia dan kehendak Allah saling ketemu nih, kerjasama. Contohnya Maria tadi. Dia terima pesan malaikat Gabriel, dia mau. Itu namanya sinergi. Ya. Oke. Jadi kelahiran Maria ini satu bukti bahwa kehendak manusia dan kehendak Allah itu bisa bekerja sama. Nah, sebelum Maria ya datang manusia semua dalam keadaan sakit. Bisa kerjasama, tapi selalu memberontak. Awalnya kerjasama baik, tapi lama-lama memberontak juga. Kayak kalian di sini. Semester 1 mungkin baik semua. Nanti udah semester 3, 4, 5, 6, wah. Udah mulai memberontak nih. Ya kan, udah senyum-senyum berarti iya nih. Ya. Over ini. Ya kan? Tapi Maria memberontak kak? Dia nggak pernah. Dia selalu selaras sampai akhir hidupnya. Nah, ini satu contoh manusia yang sempurna. Ya. Ada contohnya, ada prototipenya. Berarti kita juga bisa seperti dia. Yang selalu enggak kita, enggak sini kan pertentangan. Genomic will. Genomic will itu kayak gini. Yurik nggak ya? Yurik nggak ya? Yurik lah. Nah, itu genomic will. Ya. Saya kamu barang nih.
Nah, itu namanya apa? Makanya susah. Economic will. Berarti kalau kamu simpan ini, hendakmu manusia sudah bertentangan. Tapi bisa nggak? Misalnya ini, mau ketemu gini, ya. Oh, kamu bukan lihat kiri kanan. Oh, ini punya siapa ya? Ini teman tadi yang jatuh, lah, balikin. Nah, berarti sinergi ya. Kamu diberi kebebasan, bisa masukin, oh, balikin. Kan gitu. Iya. Nah, ya, contoh, kalian kan ketahuan sih. Ya benar, kan saya ngasih dia, dia ambil dong. Kan contoh punya dia. Marah dia. Oke, nah benang wiggle itu kayak gitu. Kalau kita lihat satu benda, misalnya nih, nah, kita perlu simpan, nah, berarti yang terjadi ini, ya, benang wiggle bertentangan. Tapi Maria, ya, Maria dalam kebebasannya, dia pasti langsung balikin. Kalau kita kebanyakan cenderungnya mana? Ambil. Tapi bisa nggak sekarang kita yang sudah ngerti ya, yang sudah dipulihkan oleh anugerah, bisa nggak kita kayak gini? Tapi konsisten, kadang lagi, ya kan? Itulah proses pemulihan itu kayak gitu. Jadi kalau Maria, udah dia langsung. Itu bedanya kita dengan. Oke ya. Nah, sekarang yang keempat. Nah, kalau kita mau meneladani Maria, berarti kita pilih yang ini, yang sinergi. Gitu. Artinya kehendakmu sejalan dengan kehendak Allah. Nah, itulah yang ada dalam Maria dan Kristus. Oke, sekarang dimensi eklesiologis Maria sebagai ikon gereja. Nah, Dimensi eklesiologis Maria sebagai ikon. ya. Dari kemanduran menjadi kesimpulan universal, sebagaimana anak yang mandul menemukan Maria, gereja yang lahir dari dunia mandul akan benar menjadi awal yang subur bagi banyak anak selalu berkesan. Ketiga, kata Pasia menyatakan sekarang di dalam gereja yang sedang memandul Kristus telah bertunas gereja seperti Maria. Melainkan Kristus hidupnya melalui sakramen-sakramennya dan kesaksian di lingkungannya. Oke, nah kita lihat juga yang keempat, kelahiran Theotokos ini satu tipologi ya. Tipologi itu kayak gambaran dari kelahiran gereja. Ya. Kayak misalnya ini mau bikin bangunan ini. Kan sebelumnya sudah digambar. Nggak tiba-tiba bangun begitu. Sudah ada arsiteknya yang gambar. Gambarnya di kertas gitu. Nah, Maria itu kayak gambarnya. Gambar dari gereja. Ya. Nah, maksudnya gimana? Hana yang mandul melahirkan Maria. Ya kan? Ibunya Hana mandul, tapi bisa melahirkan Maria. Gereja yang lahir dari dunia yang mandul akan kebenaran menjadi ibu spiritual yang subur bagi banyak anak. Nah, kamu-kamu inilah anak yang dibaptis dalam gereja. Oke? Ya, Sani? Apa?
Kamu sibuk keliling kukumu. Ya. Nanti saya gunting lah. Cukur habis. Oke. Gereja yang lahir dari dunia mandul akan kebenaran sekarang jadi ibu bagi banyak. Jadi gereja itu melahirkan anak, yaitu kalian yang dibaptis itu. Awalnya mandul. Ya kan? Tapi melahirkan banyak anak melalui baptisan. Nah, di sini ada lagunya yang mengatakan gini. Sekarang di dalam gereja yang dahulu mandul, salib Kristus telah bertunas. Gereja seperti Maria. Melahirkan Kristus ke dunia melalui sakramen-sakramennya dan kesaksian hidup umatnya. Oke, sekarang baca nih. Gantian, Margareta. Gerbang dan bait. Maria disebut gerbang timur dan bait sirip. Yang pula gereja adalah gerbang keselamatan satu-satunya masuk menuju dan dalam Kristus. Gereja adalah bait suci Allah yang hidup sampai kiriman Roh Kudus. Kelahiran Maria adalah berarti dan model dan dari apa jadi yang gereja. Kita merayakan keluarga dan juga merayakan identitas dan peran kita sebagai gereja. Nah, ini yang penting. Tadi kan kita baca, tadi sebelumnya dibaca Asaf itu, Maria itu tadi disebut gerbang timur, bait suci. Tadi kan dia juga disebut kawan dan ibu, ya kan? Nah, tapi juga dia disebut sebagai gerbang timur dan bait suci. Maksudnya, gereja yang adalah gerbang keselamatan, satu-satunya jalan masuk menuju persekutuan dengan Kristus. Gerbang, tahu kan gerbang di depan kita itu ada gerbang. Yang kalian jaga itu. Pintu masuk. Nah, Maria itu menjadi pintu masuknya Kristus. Ya. Lewat rahimnya. Nah, kalau Maria adalah gambaran dari gereja, gereja itu juga sama. Pintu juga. Kan tadi Maria pintu kan? Gerbang kan? Gerbang supaya Kristus masuk. Nah, karena Maria itu adalah gambarnya pintu, maka gereja juga gambar, maka gereja juga gerbang. Gerbang keselamatan. Atau pintu masuk menuju kepada Kristus. Jadi lewat gereja, kamu bisa masuk kepada Kristus. Sama, kamu nggak bisa masuk ke sini kalau nggak lewat gerbang kan? Kalau kalian biasanya lompat sih. Nggak lewat gerbang, lewat pagar. Kayak Ridwan, Samuel, biasanya lompat. Iya. Enggak kan? Udah tobat ya. Kita masuk ke sini, misalnya mau masuk ke kampus lewat gerbang kan. Nah, kita kalau mau menuju kepada Kristus lewat apa? Gerbangnya apa? Maria. Jadi gereja itu kayak gambarnya Maria. Tadi Maria gambarnya. Maria gambarnya tadi. Ya. Maka gereja itu mudah. Mudah nggak? Ya. Paham nggak maksudnya? Gereja itu jadi gerbang. Gerbang apa? Selamat. Jadi melalui gereja lah kita bisa lewat jalan masuk menuju kepada Sang Loh. Jangan kayak Samuel lompat pagar. Nah, itu nggak selamat ya. Oke. Kemudian gereja itu juga bait suci Allah yang hidup. Bait itu maksudnya rumah. Ya, bait itu apa? Suci. Atau tempat kediaman. Maria itu apa?
Baik. Baik. Kenapa kok dia disebut tepat dia? Bapak? Karena dia Nah, dia mengandung Kristus tinggal di mana selama 9 bulan? Di perutnya, di rahimnya. Maka Maria itu jadi baik karena di dalamnya ada Kristus. Ya. Sama kayak nanti kamu hamil, anakmu tinggal di dalam perutmu. Ini cewek-cewek udah kebayang. Mengandung. Nah, karena Maria adalah bait suci, maka gereja juga baik. Karena Maria adalah kembar dari gereja adalah bait suci. Berarti tempat apanya? Jadi yang benar kudus. Tubuhmu itu adalah bagi arti baik rumah. Ini apa? Ini. Apa? Tubuh kita ini kediaman Roh Kudus. Gereja, kita adalah gereja. Tubuhmu adalah baik Allah. Nah, Kelahiran Maria adalah janji dan model dari apa jadinya gereja. Ketika kita merayakan kelahirannya, kita merayakan diri kita sebagai tubuh gereja. Baik suci tadi. Merayakan identitas dan panggilan kita sebagai tubuh Kristus. Oke, terakhir kesimpulan. Ini adalah di homili. Banyak. Mengungkapkan sebuah misi yang karya dan berlapis. Peristiwa ini bukan sekadar awal dari kehidupan seorang santai yang luar biasa, melainkan sebuah peristiwa kosmologis yang memulai pembaruan keseluruhan tatanan saat. Ia adalah sebuah paradoks antropologis yang menunjukkan supremasi kebenarannya ilahi atas hukum Allah yang jatuh. Lebih jauh lagi, ia adalah contoh utama dari sinergi di mana kehendak ilahi mempersiapkan dan memanggil dan kehendak manusia yang dimurnikan secara bebas menganggap melengkapi dalam keselarasan. Oke, terus? Kelahiran Maria oleh itu adalah proklamasi bahwa kemanusiaan tidak ditinggalkan dalam bulan-bulannya. Allah sendiri turun tangan untuk menanam tunas dari keselamatan sebuah program yang murni dan kudus. Yang tidak bisa sampai itu akan membantu kita dengan merayakan panggilan kepada sejarah menyata di dalam dengan harapan pada pembenaran teosis pemerintahan bagi seorang setiap orang yang percaya dimungkinkan pengilahian yang dimungkinkan bagi setiap orang yang percaya di dalam surga. Ikon Theotokos yang pun baca. Pusing saya. Kalian yang baca saya pusing. Oke, kita sampai di sini. Nah, nanti kalau kalian ada waktu baca homili ya
Ya, homili itu maksudnya khotbahnya atau renungannya. Ya. Eh, nah, ini 1 minggu ke depan kalian catat ini poinnya, ya, dan lanjutkan baca homilinya sebagai hands-nya. Oke? Ya. Tapi kerjakan dengan heart dan head. Iya, mati ini. Ini tekan 2 kali. Oke, minta siapa? Lisa berdoa.